Baik semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Di sini kita akan sama-sama membahas mengenai TOEFL dan kita akan memulainya dari bagian structure, dimulai dari skill yang pertama. Buku yang saya pakai di sini adalah buku dari Longman. Untuk pembahasan structure di sini kita mulai dari skill 1, yaitu pembahasannya tentang subject dan verb. Ini adalah basic dari bahasa Inggris, di mana ketika kita membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, maka harus ada subjek dan verbnya. Itu sudah paten, sudah wajib ada. Jadi wajib ada subjek dan verbnya. Ada subjeknya dan ada verbnya. Itu wajib seperti itu. Tidak mungkin tidak. Selalu ada subjek dan selalu ada verbnya. Jika dalam sebuah kalimat, maka pasti seperti itu. Wajib, tidak mungkin tidak. Akan selalu ada subjek dan verb. Jika tidak ada subjek, maka tidak bisa disebut kalimat. Jika tidak ada verb, maka tidak bisa disebut sebuah kalimat. Maka saya selalu mengatakan bahwa rumus kalimat atau minimal kausa dalam bahasa Inggris adalah is if. Apa itu is if? Lebih cocoknya seperti ini tulisannya. Is if. Makanya one subject, one verb. Satu subjek dan satu verb. Jadi satu kalimat itu harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Oke, satu subjek dan satu verb. Itu pasti. Pasti harus seperti itu. Adapun nanti subjeknya ada compound, ada misalkan subjeknya di situ ada my brother and I, ada dua. Nah, itu kan hanya masalah jumlah saja. Tapi hakikatnya itu tetap ada satu subjek. Nah, kita mulai dari contoh di sini. Ada titik-titik was backed up for miles on the freeway. Nah, kita cari tahu dulu di sini verbnya mana, subjeknya mana. Kita selalu tahu bahwa subjek selalu ada di awal kalimat. Subjek selalu ada di awal kalimat, sedangkan di sini awal kalimatnya sudah titik-titik dan depannya itu was. Harus diketahui bersama apa itu subjek dan apa itu verb. Subjek itu pasti noun. Oke, subjek itu pasti dalam bentuk noun. Noun itu apa? Noun itu kata benda. Kata benda. Noun itu kata benda. Sedangkan verb itu kan kata kerja. Bentuknya apa? Bisa to be. Atau di selain to be juga bisa to infinitive. To infinitive bisa. Infinitive bisa. Kenapa bisa seperti itu? Iya, karena memang seperti itu. Jadi di sini kita verbnya itu basisnya hanya dua itu saja. Adapun nanti pengembangannya ada had, been, segala macamnya itu nanti kita bahas nanti. Nah, sekarang bentuk to be itu ada beberapa. Paling tidak ketika kita menemukan ada am, is, are, was, were, maka kita tahu bahwa itu adalah verbnya. Itu adalah verbnya. Nah, oleh karena itu di sini sudah ada was. Maka kita sudah tahu bahwa ini adalah verbnya. Kita tinggal mencari tahu subjeknya. Subjeknya. Ingat rumusnya ini, satu subjek, satu verb. Di sini sudah ada verbnya, kita tinggal nyari subjeknya. Subjek selalu ada di depan verb. Itu pasti. Subjek selalu ada di depan verb. Dalam rumus kalimat, ya, sesimpel itu. Adapun nanti pengembangan lain nanti. Sekarang kita bahas basicnya saja dulu. Nah, di sini ada yesterday, ada in the morning. Yesterday di sini kata keterangan waktu. Kalau kata keterangan waktu tidak bisa menjadi subjek. Ingat,
Jika itu adalah sebuah kata keterangan waktu, maka tidak bisa dijadikan sebagai subjek kata keterangan waktu. In the morning, in the afternoon, yesterday, tomorrow, ataupun misalkan today, tonight. Kalau itu sebagai kata keterangan waktu, maka tidak bisa dijadikan sebagai subjek. Karena itu adalah kata keterangan waktu. Maka A dan B jawabannya salah. Maka pilihan yang tersisa hanya C dan D. Apakah jawabannya C? Apakah jawabannya D? Maka kita lihat. Di sini ada was. Was itu untuk tunggal. Kalau yang untuk jamak atau plural, maka antara are atau were. Sedangkan di sini was. Maka kita cari yang tunggal mana? Cars. Di sini ada s-nya. Maka ini harus plural. Sedangkan di sini tunggal. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Di sini traffic. Seperti itu. Maka jawaban yang tepat di sini adalah traffic. Kita cek. Yep. Is the correct answer the best answer because it contains a singular subject. Nah, singular. A dan B in the morning are no subject, they are not correct. Mereka bukan sebagai subjek tapi keterangan waktu saja. Cars could be a subject. It is not correct because it's plural. Nah, jadi sudah tahu jawabannya yang tepat C. Kemudian example 2. Engineers forward on the new space program. A, necessary. B, are needed. C, hopefully the next month. Ingat, to be. Verb paling gampang itu ketika kita tahu ada to be. Am, is, are, was, were. Ini to be ya, itu pasti verb. Kalau ada to be, itu pasti di situ menjadi verb. Entah to be-nya nanti berpasangan dengan verb ing atau nanti jadi passive voice. Kalau ada to be, maka to be-nya itu sudah pasti menjadi bagian dari verb. Nah, di sini tidak ada to be dan tidak ada to infinitive juga seperti sleep, eat, walk. Nah, itu kan bagian dari to infinitive. Verb base-nya to eat, to walk, to drink. Nah, di sini tidak ada. Adanya for work. Oke, adanya di sini for work. Sedangkan work kalau berada setelah for itu adalah noun, bukan verb. Jadi ini menjadi informasi tambahan nih. Kalau ada sesuatu yang datang setelah for, setelah after atau setelah before, maka itu bentuknya noun. Bentuknya itu adalah noun, bukan verb. Nah, di sini ada for work, berarti di sini work-nya bukan sebagai verb tapi sebagai noun. Nah, maka di sini belum ada verb, sudah ada engineers, sudah ada subjeknya. Kita tinggal cari verbnya saja. Kita tinggal cari verbnya saja. Necessary bukan verb. Next month bukan verb. Next month keterangan waktu. Necessary ini artinya perlu, sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan kan bukan verb. Are needed atau hopefully. Hopefully di sini juga bukan verb, tapi ya bentuknya bentuk adverb di sini. Hopefully. Di sini ada are-nya, yang ada are-nya hanya be saja, are needed. Maka kita bisa ketahui to be di sini sebagai verb. Kalau ada to be pasti itu menjadi bagian dari verb. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Kita lihat apakah jawaban yang tepat adalah B. Because answer B are needed is a verb, it is the best answer. Nah, jawaban yang tepat adalah yang B. Kemudian kita lanjut. The boy going to the movies with a friend. Nah, di sini kita sudah ada the boy. Di sini sudah ada going to the movies with a friend. Maka kita sudah dapat subjeknya. Subjeknya apa? The boy. Di sini sudah ada going. Going kan verb.
Tapi kenapa masih perlu titik-titik di sini? Kita nyari apa? Ingat, the boy sudah ada subjeknya. Kita sudah ada verbnya, going. Hanya saja ini kan verbnya verb ing. Jika itu verb ing, maka masih butuh to be. Masih butuh to be. Masih butuh to be. Kita lihat di sini ada he is, ada to be-nya. He always was, ada to be-nya. Is relaxing, ada to be-nya. Will be, ada be-nya. Apakah be bagian dari to be? Yes, betul sekali. Tadi kita bahas bentuk 5 to be, di antaranya am, is, are, was, were. Kita tambah lagi, ada be, ada been. Nah, ada be, ada been. Jika ada salah satu dari ketujuh ini, maka pasti itu adalah bentuk to be yang menjadi bagian dari verb. Itu sudah pasti. Entah been-nya ini nanti masuk ke perfect, bisa. Be-nya ini menjadi bagian dari future, will be seperti ini, bisa. Nah, yang jelas nanti mereka ini am, is, are, was, were, be ini bisa berpasangan dengan verb ing. Bisa berpasangan dengan verb ing. Jadi di sini jawabannya kemungkinan bisa benar semua. Tapi ingat, rumusnya adalah is if, one subject, one verb. Satu subjek, satu verb. Di sini sudah ada the boy, satu subjek. Di sini sudah ada going, tinggal kita nyari to be-nya mana yang pas. Di sini ada he is, he subjek, is be-nya. Kalau kita naruh the boy, he is going, maka subjeknya ada 2. Sedangkan subjeknya 1 harusnya is if, one subject, one verb. Kalau ada he jelas salah ya, maka B juga salah. Is relaxing. Kalau ada is relaxing maka verbnya jadi 2 karena ada is relaxing, going. Nah, maka verbnya ada 2. Is relaxing dan going. Maka yang paling tepat adalah yang D, will be going. Kan kita hanya mencari to be-nya saja, ada verb ing, maka harus ada to be-nya. To be-nya di antara am, is, are, was, were, be. Maka kita cari yang be. Yang tidak ada subjek lain dan tidak ada verb lain. Maka yang paling tepat adalah D. Kita cek. Yes, answer D is the best answer. Nah, ingat patokannya adalah a sentence in English must have at least one subject and one verb. A sentence must have at least one subject, one verb. Berpasangan. One subject, one verb. Harus berpasangan seperti itu. Jadi dalam bahasa Inggris harus seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Last week went fishing for trout at the nearby mountain lake. Nah, di sini kadang kita bingung, saya nggak tahu artinya kalau di bahasa Inggris. Tidak apa-apa, yang penting bisa membedakan mana subjek, mana verb, maka itu sudah cukup. Tidak harus tahu bahasa Inggrisnya ini artinya apa, asal bisa membedakan ini verb, ini subjek, maka sudah cukup. Nah, di sini kita harus menulis correct atau incorrect. Incorrect berarti salah, correct berarti betul. Kita cari di sini apakah sudah ada verb dan subjeknya yang sesuai. Last week went fishing. Subjeknya di sini ditulis last week went fishing. Went itu verb 2 dari go, berarti verbnya ada. Sedangkan subjek itu harusnya di depannya. Di sini adanya last week. Last week itu kan kata keterangan waktu. Saya sudah bilang kata keterangan waktu tidak boleh dijadikan sebagai subjek. Maka ini masih belum ada subjeknya. Belum ada subjek, tapi sudah ada verb, maka belum bisa dikatakan is it. Berarti belum one subject, one verb. Ini salah. Oke, yang kedua, a schedule of a day's event
of the day's event can be obtained at the front desk. Saya selalu bilang ada bentuk be. Jika ada bentuk be, maka itu bagian dari verb. Am, are, is, was, were, be, been. Kalau ada salah satu dari mereka, entah pasangannya verb in, perfect, atau mereka berdiri sendiri, maka itu bagian dari verb. Maka kita garis bawahi di sini. Oh, ini adalah be, berarti ini bagian dari verb. Kita lihat subjeknya, a schedule of the day's event. Nah, kita sudah dapat subjeknya. Subjeknya itu a schedule. A schedule. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Maka sudah ada subjeknya, sudah ada verbnya, maka sudah jelas ini betul. Nah, kita lihat nomor 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. A job. Nah, ini sudah ada a job sama a schedule. Di sini a job. At least di sini sudah ada subjeknya, a job on the day shift or the night shift. Ini kan kata keterangan waktu pada shift siang atau pada shift malam. At the plant available. Sudah available, tapi di sini kurang apa? Tidak ada are, tidak ada is, tidak ada was, tidak ada were, tidak ada be, tidak ada been. Itu satu. Tidak ada to be-nya. Berarti kemungkinan ini tidak ada verb-nya ya. Kita lihat apakah verb hanya itu? Tidak. Verb itu bisa sit, drink, kemudian misalkan put, take, hit. Nah, sedangkan verb-verb seperti itu juga tidak ada di sini. Di sini ada the plant. Apakah the plant verb? Ingat, jika ada the di situ, maka itu bukan verb tapi noun. Jadi ciri-ciri noun itu ciri-cirinya adalah ada ada an, ada the. Di sini a job, berarti itu noun. The day shift, ada the-nya, berarti itu noun. Or the night shift, ada the-nya, berarti itu noun. At the plant, ada the-nya, berarti itu noun. Available itu adjective. Berarti di sini tidak ada verb-nya, missing verb-nya. Harusnya ada verb di sini. Berarti di sini jawabannya incorrect. Kita lihat nomor 4. The new computer program has provides a variety of helpful application. The new computer. Nah, ini noun ya. Subjek itu selalu noun di sini. Nah, ada the-nya, berarti ini sebagai subjeknya. Karena ada the-nya. New computer pasti sebagai noun-nya. Computer program has provides a variety of helpful application. Di sini ada has. Of course, has di sini pasti sebagai verb. Has provides. Maka jawaban di sini adalah sudah ada subjek, sudah ada verb, maka jawabannya incorrect. Loh, kok bisa? Di sini sudah ada subjek, sudah ada verb, tapi jawabannya tetap salah karena harusnya di sini has provided. Has provided, bukan has provides. It should be D. Ini harusnya D ya. Has provides. Sorry, has provided, bukan has provided. Kenapa? Karena ini dalam bentuk perfect. Dalam bentuk perfect. Sama saja seperti ini. Misalkan ada ketidakcocokan. Yesterday I am eating. Yesterday I am eating. Betul atau salah? Ya, bisa-bisa saja. Yesterday I am eating. Sudah pas yesterday. Kemarin I pasangannya am terus eating. Salah betul? Bukan salah betul, kurang tepat. Nah, kenapa? Karena yesterday harusnya
I was, karena yesterday harusnya I was. Nah, kekeliruan itu seperti itu, atau yang hal-hal sederhana yang kurang tepat seperti ini, yang sebenarnya sudah ada subjek dan sudah ada verb, tapi masih keliru seperti itu juga harus diperhatikan. Apakah verbnya sudah tepat atau belum. Jadi kalau misalkan yesterday I am, betul apa salah? Ya sudah betul, tapi keliru. Kelirunya di mana? To be-nya harus mengikuti yesterday. Yesterday karena sudah lampau, maka pakainya bukan am, tapi pakainya was. Atau kalau you berarti were, seperti itu. Begitu juga dengan ini. Ketika ada has diikuti verb, maka verbnya harus dalam bentuk verb 3. Verb 3-nya provide, itu provided. Maka has provided ini dalam bentuk perfect. Maka di sini jawabannya incorrect karena has provides, bukan has provided. Yang betul has provided. Nomor 5, the box can be opened. Nah, di sini ada be. Ingat, jika ada be, maka ini bagian dari verb. Jelas ya, di sini sudah ada verbnya. Can be opened. Sama seperti can be obtained. Formatnya sama. Kemudian, jika ada verb, depannya harus ada subjeknya. Di sini ada noun. Taunya noun ini? Ada the-nya, berarti di sini sudah ada subjeknya. Noun dalam bentuk the box. The box can be opened. Boxnya bisa dibuka. Sampai titiknya misalkan sampai sini saja, titik itu sudah tepat. Maka jawaban yang nomor 5 adalah correct. What about the next? Let's see. You do it by yourself. The assigned text for history class, it contains more than 20 chapters. Number 7, the papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. 8, the departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. 9, yesterday found an interesting article on pollution. 10, the new machine is processes 50% more than the previous machine. Kira-kira mana yang subjeknya sudah pas dan verbnya sudah pas, atau mungkin subjeknya belum ada, atau mungkin verbnya yang belum ada, atau mungkin subjeknya kebanyakan atau verbnya kebanyakan. Seperti itu, tinggal dicocokkan. Silahkan bisa dijawab, coba bisa di-post, kemudian bisa dilihat. Di-post videonya, kemudian dijawab satu-satu. I'm giving you a direct answer. Nomor 6, jawaban yang tepat adalah incorrect karena subjeknya double. Subjeknya double, mana saja? The assigned text for history class, it contains. Ini sudah subjek. Ini ada subjek lagi di sini verb. Nomor 7 jawabannya. The papers in the waste basket should be emptied into the trash can outside. Jawabannya correct. The papers di sini sebagai subjek, in the waste basket ini keterangan tempat ya. Karena ada in-nya, should be emptied, ada verbnya, dan tahunya dari mana? Ada be di sini, should be emptied, should be emptied, should be emptied. Maka sudah ada subjek, sudah ada verb. 8, the departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Jawabannya incorrect. Tahunya dari mana? The departure as the subject, before dawn, setelah before itu pasti noun ya. Before dawn on a boat in the middle of the harbor.
The, middle, noun. The, hardware, noun. On, a, both, itu noun. Before, down, itu noun. Berarti noun semua, tidak ada verbnya. No verb. Berarti incorrect, harus ada verbnya. Yesterday found an interesting article on pollution. An interesting article on pollution. Noun semua. Found di sini verb ya. Verb satunya find, found, found. Tapi di sini yesterday kata keterangan waktu. Nggak mungkin dong. Kemarin menemukan. Nah, kan nggak mungkin. Jadi ini masih butuh verb karena no subject bukan verb. No subject. Berarti ini incorrect. Jawaban nomor 10 incorrect. Kenapa? The new machine, subjek 1. Is, nah, is kan verb. Is dong, ini verb. Processes, ini verb juga. Verbnya ada 2. Verbnya ada 2, maka salah. Kalau is processing malah betul, karena is itu pasangannya verb ing, baru dikatakan 1 verb. Kalau is dan processes itu tidak bisa jadi 1. Jadi verbnya ada 2, maka incorrect. That's for our discussion, for this session. Jadi dalam sebuah kalimat harus ada 1 subjek dan 1 verb. Isif, harus ada ini, harus ada isif. 1 subject, 1 verb yang berpasangan. Dan 1 subjek dan 1 verbnya itu harus match. Misalkan I am, tidak boleh I are, I is. Secara gramatikal tidak tepat karena ini tuple, maka harus sesuai. Misalkan tadi has provides, maka tidak sesuai karena harusnya has provided. Kalau ada has, depannya harus verb 3. Ada has, ada have, ada had, maka kalau itu ada verbnya, depannya harus ada verb 3. Oke, harus verb 3. Kalau ada to be, entah itu am, is, are, was, were, be, maka kalau depannya mau ada verb, harusnya verb ing. Oke, harus dalam bentuk verb ing. Kalau bukan verb ing tidak bisa, karena selain verb ing tidak bisa berpasangan dengan to be kecuali dalam bentuk pasif. Jadi to be bisa berjejeran dengan verb itu kalau bentuknya pasif atau dalam bentuk ing itu. Nah, contohnya nomor 10. Nomor 10 bukan dalam bentuk ing, bukan dalam bentuk pasif, maka juga tidak bisa. Bentuknya pasif pun harus hati-hati karena kadang konteksnya tidak sesuai. Jadi itu. Patokannya 1 kalimat harus ada 1 subjek dan 1 verb. Dan 1 subjek dan 1 verb itu harus terkoneksi, harus sesuai. So that's all. Thank you so much for listening. Ini bisa dijadikan latihan. Nanti tinggal di-post video-videonya sebelum kita bahas. Jadi tahu post videonya terlebih dahulu ketika masuk ke halaman ini. Dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian diisi. Kemudian kita bahas bersama-sama apakah jawabannya salah atau betul. Ketika sudah dikerjakan, maka silahkan diulang lagi videonya. Kemudian dikerjakan ulang untuk dianalisa ulang mandiri. Lalu kita bahas selanjutnya dalam video-video seterusnya tanpa di-pause seperti itu. Terima kasih sudah menonton. Thank you.